اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melanjutkan kegiatan kajian kitab Al-Bukhari pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah dan puji syukur kita terhadapnya. Kemudian salawat beserta salam kita haturkan kepadanya dengan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang membawa umatnya dari jalan kesesatan menuju jalan yang lurus sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman. Sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bukhari. Kemarin kita sudah sampai di rukun wudu yang keempat, itu mengusap sebagian kepala. Kemudian kita lanjutkan kepada wal khamisu, itu yang kelima dari rukun-rukun wudu. Jadi rukun wudu itu ada 6. Sekarang kita bahas yang kelima, rukun wudu yang kelima. Mana rukun wudu yang kelima itu? Ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Itu membasuh kedua kaki sampai mana dibasuh? Sampai mata kaki. Ka'bain itu artinya mata kaki. Artinya mata kaki itu dua tulang yang berada di samping pergelangan kaki, itu namanya mata kaki. Illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffaini. Jika orang yang berwudu itu tidak memakai dua khuf, fa in kana labisahuma wajib alaihi mashul khuffain. Lalu jika dia memakai dua khuf, itu gimana caranya membasuh kakinya? Misal orang memakai khuf ini, artinya khuf ini dipakai ketika berada di tempat yang sangat dingin. Apabila dibuka khufnya, maka kakinya itu bisa kedinginan. Gimana kalau ada orang yang memakai khuf? Maka cara ketika dia berwudu itu adalah itu dengan mengusap kedua khufnya. Mengusap kedua khuf. Au ghuslur rijlaini wa yajibu ghuslu ma 'alaihima min sya'rin wa sil'atin wa asbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Atau membasuh kedua kakinya dan wajib membasuh sesuatu yang ada di atas kedua kakinya. Misal kalau ada kotoran di kakinya itu wajib dibersihkan terlebih dahulu. Dan semua sekitaran kaki ini sampai mata kaki ini harus terkena oleh air wudu. Jadi gimana supaya masuk air wudu tersebut? Itu dengan dibasuh pakai air dengan bantuan tangan. Supaya merata masuknya air wudu itu. Sebab soalnya apa? Apabila wudunya tidak sah, rukun dan fardu wudu itu belum sah, maka sholatnya juga tidak sah. Apabila sholatnya tidak sah, apa yang terjadi? Maka segala urusannya akan sulit. Segala sesuatu yang dia lakukan akan
mendapatkan kesulitan. Karena sholat ini termasuk tiang agama. Jadi apabila sholat ini benar, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ketika berwudu itu semua bagian kaki dari bawah sampai mata kaki ini harus terkena oleh air wudu. Jadi kata ulama ini tidak cukup hanya kita siram-siram biasa saja. Terkadang masih ada yang belum kena oleh air wudu. Gimana caranya ketika membasuh kaki? Yaitu dengan diusap memakai tangan. Jadi ketika dialirkan air diusap menggunakan tangan supaya merata kena kaki ini oleh air wudu. Apa yang ada di atas kedua mata kaki itu seperti bulu. Bulu, apabila ada bulu di kakinya itu wajib terkena. Wasil adin. Kemudian wa asbu'in, dan jari-jarinya itu perlu di sela-sela supaya air wudu itu masuk. Zahidatin kama sabaqa fil yadaini. Kemudian sebagaimana yang sudah dibahas di dalam membasuh kedua tangan. Jadi yang wajib terkena oleh air wudu itu adalah dari kaki bagian bawah sampai mata kaki. Apabila ada bekas nasi yang ada di bagian telapak kaki nih, pernah dia nginjek nasi, gimana caranya? Karena apabila itu bekas nasi yang ada di kaki itu dibawa untuk berwudu, nggak masuk air wudunya. Jadi sebelum dia berwudu itu bersihkan dulu bekas, misalkan pernah dia nginjek nasi, bersihkan dulu bekas nasi tersebut, kan itu seperti lem gitu, lengket. Kalau berwudu itu masih ada bekas nasi di telapak kakinya, nggak masuk air wudunya di kakinya tersebut. Nah, apabila nggak masuk air wudu tersebut, maka wudunya itu nggak sah, nggak bisa dia melakukan sholat dengan wudunya tersebut. Jadi sebelum mulai berwudu, pastikan nih di telapak kaki ini bersih dari kotoran yang bisa mencegah masuknya air wudu. Ini perlu diperhatikan supaya ibadah kita itu tidak asal-asalan. Mulai dari toharohnya, bersucinya, itu sangat perlu sekali diperhatikan. Kemudian rukun wudu yang terakhir, wasadisu, yang keenam, at-tartibu, yaitu tertib, berurutan, artinya tertib. Fil wudu'i, di dalam wudu, alama ayal wajh alladhi dzakarnahu fi 'addil furudi falau nasiya tartiba lam yakfi. Kemudian tertib artinya berurutan di dalam berwudu. Rukun-rukunnya itu berurutan, mulai dari membasuh wajah, telapak tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, itu harus berurutan. Apa yang sudah disebutkan sebelumnya itu harus berurutan. Maka seandainya lupa urutan wudunya, dia lupa urutan wudunya, yang dia ingat membasuh tangan pertama, nggak jelas ada dia itu lupa tentang urutan-urutan wudu, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Maka gimana kalau seperti itu? Maka itu tidak cukup. Jadi harus ini tertib, ini berurutan, ini
ada dalam wudu karena dia termasuk rukun wudu. Makanya supaya misalkan kalau lupa diulang lagi wudunya. Misal ketika dia berwudu, ketika membasuh wajah, kemudian setelah membasuh wajah langsung dia mengusap kepala. Lupa dia membasuh kedua tangan sampai siku-siku, lupa dia. Kemudian sampai dia membasuh telapak kaki. Satu rukun wudu yang dia lupakan. Maka gimana seperti itu? Ulang wudunya. Karena rukunnya ditinggalkan. Apabila rukun ditinggalkan, tak sah perbuatan tersebut. Walau qasala arba'atu a'dha'ahu daf'atan wahidatan biiznihi. Dan jika membasuh 4 orang membasuh pada anggota orang yang berwudu sekaligus biiznihi, dengan izin orang yang berwudu tersebut, irtafa hadasahu wajhihi faqat, maka hilang hadas wajahnya saja. Maksudnya apa? Nih, jika ada 4 orang membasuh pada anggota orang yang berwudu, jadi orang yang diwudukan maksudnya ini. Dia ada orang yang satunya membasuh wajah, yang satu membasuh kedua telapak tangan. Jadi ada 4 orang yang mewudukan orang tersebut. Misal dia lagi sakit, dia diwudukan oleh orang lain, oleh 4 orang lain. Sekaligus langsung caranya. Ketika dia berwudu sekaligus, artinya bersamaan ketika dia membasuh wajah, telapak tangan sama kepala. Wajah, telapak tangan sama kepala sekaligus dia dibasuhkan sama orang lain tersebut, sama kaki sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, gimana hukum wudunya seperti itu? Maka kata ulama, irtafa hadasahu wajhihi faqat. Jadi kalau ada orang yang diwudukan oleh 4 orang dan setiap anggota wudunya itu bersamaan waktunya dibasuh oleh 4 orang tersebut, seperti membasuh wajah, membasuh telapak tangan, sebagian kepala sama kaki, bersamaan waktunya dibasuh. Gimana hukum wudunya? Jadi dalam konteks tersebut yaitu dia hanya terangkat hadas di wajahnya saja. Jadi di tangan itu masih belum terangkat. Apakah boleh dia melaksanakan sholat orang yang berwudu seperti itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena masih ada hadas di wajah, di kepala sama di kakinya, di anggota wudu yang lain. Jadi kalau ada 4 orang yang mewudukannya, kemudian bersamaan, tidak berurutan tapi bersamaan waktunya dibasuhkan oleh 4 orang tersebut, maka yang sah di sana hanyalah, artinya yang hanya bisa mengangkat hadas itu yaitu hadas wajah, itu hanya hadas wajah saja yang terangkat. Ini kalau ada orang yang 4 orang mewudukan orang lain ini sekaligus. Jadi gimana caranya supaya sah? Yaitu caranya berurutan, mulai dari membasuh wajah, membasuh tangan keduanya sampai siku-siku, membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Itu harus berurutan. Itu termasuk rukun wudu. Apabila dia tidak berurutan, maka enggak sah wudunya, karena dia meninggalkan rukun. Rukun itu apabila ditinggalkan akan tidak bisa sah perbuatan tersebut. Kemudian wal sunanhu, kita beralih ke sunnah wudu. Ay al wudu'i, maksudnya sunnah wudu. Asyaratu asya'a. Jadi sunnah wudu itu dibagi 7 perkara.
Wa fi ba'di nusakhil matni 10 khisalin. Dalam kitab lain dikatakan itu ada 10 khisal. Tapi di sini ditulis oleh musannif itu 10 asyata, 10 perkara. Mana dia sunnah-sunnah wudu tersebut? At-tasmiyatu awwalahu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Gimana ukurannya membaca basmalah ketika berwudu? Wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Jadi minimalnya membaca basmalah ketika berwudu itu adalah minimalnya bismillah. Misal takut ketinggalan jamaah, ingin mendapatkan sunnah wudu, sebelum dia membasuh telapak tangannya bisa dibilang bismillah, langsung basuh telapak tangan wudu. Misal kalau dia sempurnakan bismillahirrahmanirrahim itu takut tertinggal jamaahnya, jadi boleh minimal membaca bismillah itu dengan ucapan bismillahi, itu minimalnya. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim, dan yang sempurnanya, jadi bismillah yang sempurna itu adalah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua-duanya boleh dilakukan, tetap mendapatkan sunnah wudu. Boleh memakai bismillahi, boleh memakai bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyata awwalahu ata biha fi asna'ihi. Maka jika seseorang tersebut, jika orang yang berwudu itu meninggalkan membaca basmalah di awal, artinya sebelum dia membasuh telapak tangan dia meninggalkan membaca basmalah, maka gimana kalau ada orang seperti itu? Itu boleh dia membaca bismillah ketika di tengah-tengah. Boleh membaca basmalah di tengah. Boleh membaca basmalah di tengah-tengah, ya, apabila dilupakan di awal. Ini supaya dia misal dia terbiasa membuat, artinya mengerjakan perbuatan sunnah, kemudian lupa dia mengerjakannya, membaca basmalah sebelum berwudu, maka gimana caranya supaya dia tetap mendapatkan pahala sunnah? Boleh dia membaca basmalah tersebut di tengah perbuatan tersebut. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Maka jika dia telah selesai dari berwudu, maka tidak sunnah membaca basmalah tersebut. Artinya ketika dia sudah selesai baru dia ingat belum membaca basmalah, gimana seperti itu? Ya tidak perlu dia mengulang. Artinya tidak perlu dia membaca basmalah ketika selesai berwudu. Kenapa? Karena ketika selesai berwudu, kesunahan membaca basmalah itu sudah berhenti. Artinya sudah tidak disunahkan lagi membaca basmalah ketika selesai berwudu. Kemudian wa ghuslul kaffaini. Sunnah wudu yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan ilal qu'aini qabla al-madmadati wa yaghsiluhuma salasan in taraddada fi tuhurihima. Sampai mana dibasuh kedua telapak tangan? Jadi ini dibasuh sebelum membasuh wajah. Kedua telapak tangan ini sunnah membasuhnya sampai mana? Sampai kedua pergelangan tangan. Ilal qu'aini, kedua pergelangan tangan dibasuh. Itu sunnah. Jadi kalau dikerjakan maka ada nilai plusnya, ada pahala tambahan dari wudunya tersebut. Dia tidak hanya mendapatkan pahala dari yang wajib-wajib saja, tapi dia juga mendapatkan pahala dari yang sunnah. Itu yang perlu kita lakukan supaya gimana? Supaya pahala tersebut bisa kita bawa menghadap Allah kelak di akhirat.
Jadi ada bekal kita untuk pergi ke akhirat menghadap Allah. Jadi kalau ada pahala yang kita bawa, pahalanya itu banyak, mulai dari pahala ibadah yang wajib maupun pahala ibadah yang sunnah. Ketika menghadap Allah, apa balasan dari Allah? Itu kita diberikan kenikmatan surga. Gimana kalau pahala sedikit, dosanya lebih banyak? Maka balasannya dari Allah itu adalah disiksa di dalam api neraka. Jadi supaya pahalanya banyak, supaya Allah itu makin ridho kepada kita, itu setiap ibadah-ibadah itu hendaknya kita mengerjakan hal-hal yang wajib maupun yang sunnah. Ini gunanya kita menuntut ilmu. Kita tahu mana ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan, mana ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi setelah membaca basmalah sebelum berwudu, kemudian dia membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, itu termasuk sunnah wudu. Qabla al-madmadati, sebelum berkumur, ini tempatnya membasuh kedua telapak tangan sebelum berkumur. Wa yaghsiluhuma salasan in taraddada fi dhuhrihima, dan membasuh keduanya itu 3 kali jika dia ragu di dalam kesucian dari keduanya. Artinya dia sudah memegang kotoran, nggak mungkin dia langsung membasuh wajahnya kan. Jadi gimana? Yaitu dengan membasuh kedua telapak tangannya sampai 3 kali, di 3 kalikan supaya dia tidak ragu. Ketika membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan itu di 3 kalikan, supaya tangan ini benar-benar bersih dari segala kotoran sebelum masuk ke dalam rukun yang wajib, itu membasuh wajah. Jadi membasuh telapak tangan itu hukumnya sunnah. Qabla idkhalihal ina'a, qabla idkhalihimal ina'a, sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah. Artinya apa? Sebelum memasukkan kedua telapak tangan ini, misal kalau berwudu di ember, sang wudunya itu di ember, gimana caranya? Dibersihkan dulu tangannya dari kotoran, supaya apa? Supaya air di dalam ember itu tidak menjadi najis dengan misalkan adanya najis di tangan kita ini. Itu makanya dilakukan sebelum memasukkan tangan ini ke dalam bejana untuk membasuh wajah. Al-mushtamilah ala ma'in duna qullataini fa in lam yaghsiluhuma kuriha lahu ghamsuhuma. Yang meliputi pada air yang kurang dari 2 kullah. Fa in lam yaghsiluhuma, lalu jika dia tidak membasuh keduanya, maka dimakruhkan baginya mencelupkan kedua tangannya. Jadi kalau ada air di dalam ember, dia itu kurang dari 2 kullah. Jadi ukuran 2 kullah itu di dalam ilmu fiqh ini adalah 500 ritlin, 500 rital Baghdad. Ini ukuran 2 kullah. Jadi kalau kita ukuran meteran di sini itu 60 cm. Kalau misalkan kita ukur memakai meteran, jadi lebarnya itu 60 cm, panjangnya 60 cm, sama luasnya itu 60 cm. Luas apanya? Luas dari bejana tersebut, tempat penampungan air. Itu ukuran 2 kullah. Kalau lebih dari 60 cm airnya, ya lebih dari 2 kullah namanya. Jadi yang dimaksud di sini yaitu sebelum dia mencelupkan kedua tangannya itu di dalam air yang kurang dari 2 kullah, artinya kurang ukuran airnya itu dari 60 cm. Itu yang tempatnya tidak boleh memasukkan, artinya
sebelum dia memasukkan kedua tangannya itu ke dalam bejana, maka hendaknya dia membasuh tangannya dulu supaya kotoran dan najis di tangannya itu hilang dulu sebelum memulai membasuh wajah. Fa in lam yaghsiluhuma kuriha lahu ghamsuhuma. Maka apabila dia tidak membasuh kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian dia langsung mencelupkan tangannya ke dalam air yang kurang dari 2 bulan, gimana hukumnya seperti itu? Kuriha, dimakruhkan. Dimakruhkan hal seperti itu. Jadi sebelum dia membasuh kedua tangannya, dia tidak membersihkan tangannya dulu, langsung dia mencelupkan ke dalam ember tersebut, langsung dicelupkan tangannya. Gimana seperti itu hukumnya? Itu makruh, dimakruhkan. Fil ina'i wa in tayaqqana tahmuhuma lam yukrah lahu ghamsuhuma. Nih, kemudian apabila dia yakin atas kesucian dari tangannya ini, bersih, dia lihat tangannya, dia tidak merasa pernah memegang kotoran, artinya tangannya ini dia yakin tangannya itu suci. Yakin dia tangannya suci, kemudian dia langsung mencelupkan tanpa membasuh terlebih dahulu. Nah, gimana kalau hal seperti itu? Maka itu tidak dimakruhkan. Yang dimakruhkan itu ketika tangannya masih kotor, belum bersih, langsung dimasukkan ke dalam ember tempatnya berwudu itu, baru itu dimakruhkan. Kalau tangannya bersih, kemudian langsung dia memasukkan tanpa membasuh tangannya terlebih dahulu, nah itu hukumnya tidak makruh. Wal madmadatu ba'da ghuslil kaffaini wa yahsulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fami sawa'un adarahu fihi wa majjahu am la fa in arada al akmal majjahu. Hapus ini batalkan deh. Hapus atau batalkan? Benar, ini selesai.